Yang mulia, mengingat dari KPU itu dari provinsi begitu ya, kemudian memberikan keterangan tertulis dari kabupaten, untuk itu mohon dicatat bahwa kami sebenarnya keberatan atas keterangan seperti itu, karena kami tidak bisa melakukan uji material atas kebenaran fakta itu, karena memang ini sebenarnya ada di tingkat 2 persoalan-persoalan ini. Mungkin hanya permohonan untuk dicatat saja pimpinan sidang. Terima kasih. Mungkin Pak Bambang mesti menambahkan. Ada tambahan sedikit. KPU Jawa Tengah, Anda tadi menyatakan yakin, mana buktinya bahwa KPUD Sukoharjo telah melakukan verifikasi? Adakah di sana bukti dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa tidak pernah datang, atau keluarga yang dinyatakan tidak ditemui? Itu satu. Yang kedua, benarkah Anda pernah melihat bukti bahwa kedatangan KPUD ke alamat anggota yang diketahui oleh pengurus lingkungan RT RW dan atau dari pemerintah setempat, desa, kelurahan dan seterusnya? Pernahkah Anda melihat itu? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini ada kaitannya dengan keberatan kami atas jawaban yang mewakili KPUD Sukoharjo, karena kami menganggap bahwa KPUD Sukoharjo tidak mampu membuktikan sanggahan-sanggahan yang mendasari pada keputusan hasil TMS. Karena itu saya tegaskan sekali lagi, kami keberatan dengan kesaksian jawaban ini. Yang kedua, saudara saksi, apakah saudara sudah menyerahkan bukti tentang sakit stroke itu? Apakah saudara juga sudah menunggu kedatangan teman-teman yang selisih hanya beberapa detik bersama anggota KPUD di sana? Bersama siapa? Maksud saya dari anggota KPU di sana? Ada Pak Mulyadi, ada Pak Karjo, juga ada Pak Lagi. Jadi tidak masuk logika ketika mereka harus menolak kedatangan teman-teman yang terlambat tersebut. Menurut Anda gimana? Ketika saya menanyakan kenapa 9 orang yang kita hadirkan tidak diterima, padahal dari awal saya sudah minta izin, minta perpanjangan waktu dan disetujui. Kenapa ketika kita hadirkan tetap saja tidak disetujui? Alasannya karena data sebelum pukul 16.00 yang sudah masuk sudah dikirim ke provinsi. Jadi walaupun mereka ngasih kesempatan, itu tetap tidak bisa masuk. Jadi ketika saya minta tambahan waktu itu, ketika dia menjawab iya, saya kasih perpanjangan waktu. Ternyata yang data sebelum pukul 16 itu sudah dikirim ke provinsi. Jadi kalaupun kita menghadirkan 9 orang itu sudah tidak bisa disusulkan lagi seperti itu. Apakah tanpa 9 orang itu Anda memiliki penghitungan itu termasuk MS? Masuk. Rinciannya bagaimana kira-kira bisa dipertanggungjawabkan? Dari 100 sampling kita dinyatakan kita suruh menghadirkan 50 orang. Kalaupun kita dikurangi 9 orang itu, kita seharusnya sudah memenuhi syarat. Kita memenuhi syarat. Di sini dari 13 orang yang dinyatakan MS, dia menyatakan bahwa dia betul-betul orang PKPI, tetapi dari KPU dia menyatakan TMS. Orang tersebut dinyatakan TMS oleh KPU. Alasannya apa? Orang itu dinyatakan KPU tidak memberi alasan kenapa orang tersebut dinyatakan TMS. Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi KPU tidak melakukan verifikasi faktual terhadap anggota kita dan dinyatakan TMS. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup? Ya, benar. Bu Ida ada pertanyaan ke partai. Baiknya.
Bentar, petugas sidang mic di sini mana? Oh, sorry. Ya. Penjelasan saja dari KPU Provinsi Jawa Tengah bahwa pada saat ini sudah disiapkan dokumen pendukung berkaitan dengan deadline waktu untuk menghadirkan di kantor KPU Sukoharjo. Kemudian yang kedua, bukti dari KPU Sukoharjo sudah mendatangi anggota PKPI, dan untuk yang tidak dapat ditemui kemudian diminta untuk dihadirkan. Mungkin Pak Mus bisa membantu untuk menunjukkan dokumen pendukung. Terima kasih juga majelis pemeriksa, rekan-rekan pemohon dan saksi yang saya hormati. Jadi menjawab tadi yang disampaikan oleh pemohon, sejatinya apakah saya melihat sendiri? Saya katakan tidak, karena memang saya tidak ada di sana. Tetapi berdasarkan bukti dokumen yang diserahkan pada kami sesuai dengan format yang sudah kami bicara, yang sudah kami sampaikan di dalam Bintek, kami meyakini bahwa ini sudah dilakukan oleh verifikasi oleh rekan-rekan Sukoharjo. Sekaligus saya menyampaikan bantahan terkait dalil yang disampaikan oleh saksi tadi bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo belum pernah atau tidak pernah melakukan verifikasi. Saya sebaliknya bertanya, bagaimana Anda yakin bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo tidak melakukan verifikasi? Sementara di sini kami sudah sampaikan majelis pemeriksa dan pemohon bahwa ini adalah bukti-bukti lampiran 2F8 di dalam perjalanan verifikasi. Ini adalah otentik, bahwa ada penandatangan, ada tanda tangan di sini, ada F12 ketika dia tidak mengakui sebagai anggota begitu. Ini adalah dokumen-dokumen yang sebagai bukti kami sampaikan. Kemudian yang kedua, ada situ ya pernyataan tidak ada. Jadi F12-nya kemudian lampiran 2F8 sebagai perjalanan untuk verifikasi faktual begitu majelis pemeriksa. Yang kedua, saya tegaskan kembali, tampaknya saksi tidak membaca secara cermat dari surat undangan yang sudah disampaikan oleh KPU Sukoharjo nomor 290/KPU bahwa di dalam poin 3 Romawi disebutkan dimohon kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan anggota di kantor KPU dari yang tidak ditemui sampai dengan batas pukul waktu 16. Kalau tadi dikatakan dihadirkan, betul, kita memang dari rekan-rekan PKPI, saya ulangi, ini dihadirkan 50, tetapi hanya 32. Jadi bukan 50, sehingga misalkan tadi dikurangi 9, bukan begitu logika. Jadi yang dilakukan adalah betul kita minta untuk menghadirkan 50, rekan-rekan dari PKPI bisa menghadirkan 32, begitu ya. Nah, jadi dari 32 ini akumulasi untuk perbaikan adalah yang memenuhi syarat itu adalah 70. Nah, 70 ini ketika diproyeksikan masih 100 penduduk, jadi masih kurang dari syarat minimal. Jadi demikian untuk syarat minimal pendudukan di Kabupaten Sukoharjo. Demikian majelis pemeriksa dan baik, sampaikan. Cukup dari pemohon Yang mulia. Ada satu hal yang agak saya minta itu ya tadi yang ada. Tapi kami ingin klarifikasi, daftar tersebut ternyata ada juga anggota PKP Indonesia, ternyata di sini dinyatakan TMS. Ini persoalannya, sehingga antara yang data itu dengan data yang dinyatakan 9 harus dihadirkan karena tidak ditemui, terjadi persoalan yang tidak ada kaitan sama sekali. Yang satu dinyatakan sudah diverifikasi, yang satu dinyatakan dalam orang yang sama dinyatakan tidak ditemui. Ketika tidak ditemui pun tidak ada laporan, keterangan dari keluarga atau keterangan dari RT RW. Sementara pengurus sudah menyatakan dia dalam perjalanan karena sedang melakukan tugas bekerja di perusahaan-perusahaan yang jauh. Nah, di sini karena tadi dikatakan oleh ketua majelis bahwa kita ini sidang silaturahmi, maka putusannya pun harus menyenangkan semua pihak. Hal-hal yang menyangkut logika dan tidak logika, mari kita maklumi bahwa ternyata sesungguhnya memang MS ini Kulon Progo. Baik, terima kasih. Sukoharjo ini, terima kasih. Baik, cukup ya untuk Sukoharjo, Jawa Tengah cukup. Baik.
kami sudah mencatat semua. Silakan, terima kasih Bapak Ibu.